kita menolong orang malah kita digigit. Ironis memang. Nah, yang saya katakan, saya sangat menyesalkan tindakan Agus ini, ya. Kamu sudah ditolong tapi tidak tahu diri. Kamu sudah ditolong tapi tidak bersyukur. Lah kalau namanya orang yang ditolong itu merendah lah. Maka kita minta butut pertolongan. Masa pertolongan kita sombong? Lo bisa nggak bantu gue? Orang gila juga nggak mau bantu. Kan gitu kira-kira. Terjadinya penyiraman air keras terhadap Agus, ketemulah Novi dengan si Agusnya, dibantu 35 juta aku nggak salah, tapi kan nggak cukup. Akhirnya menggandenglah Denny Sumargo. Dengan menggandeng Denny Sumargo terakumulasi kurang lebih 1,5 M, kurang lebih itu ya. Saya sudah sampaikan inisiator itu adalah Novi, sedangkan objek adalah Agus, fasilitator adalah Denny Sumargo. Sejak kapan si Agus punya uang itu? Uang itu memang diperuntukkan untuk pengobatan Agus, bukan uang Agus. Ini bukan sumbangan. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara sumbangan dengan donasi gitu ya. Dikumpulkan dari para donatur, terstruktur masuk di dalam suatu perkumpulan atau yayasan. Nah, dari sini akan ditujukan kepada objek. Sebelum ini donasi dikumpulkan, tentu ada kesepakatan dulu antara inisiator dengan objek. Kamu kenapa? Mau dibutuhkan untuk apa? Untuk mata? Ya sudah, saya bantu. Tujuan daripada podcastnya Denny Sumargo disampaikan membantu perobatan matanya Agus, bukan membantu kehidupan dia. Sampaikan di sini, itu bukan uang Agus. Ternyata uang itu disimpangkan tidak untuk peruntukannya. Lucu dong. Tadi untuk mata, bukan mata yang dipikirin, malah bayar rumah, beli online dan lain sebagainya. Bahkan saya dengar-dengar mau membagikan kepada keluarganya. Loh, enak banget. Emang manusia istimewa dari mana? Nah, kira-kira ya. Jadi ini saya gambarkan lebih awal dulu. Ini bukan uang Agus. Ini uang donatur. Apabila voting dilakukan secara mayoritas, ini yang dibawa ke pengadilan tadi. Diputuskan pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Pada saat diputuskan pengadilan, tidak ada orang yang bisa mengganggu gugat. Mau Agus, mau Denny, mau Novi. Kalau seandainya di polling itu sebagian besar, maka saya katakan kan untuk mendapatkan keputusan dari pengadilan, ketetapan. Tapi tentunya persetujuan daripada donatur secara mayoritas. Kalau memang diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan, sah secara hukum. Kenapa? Karena terjadi kekisruan, ternyata konstruksinya tidak tepat, peruntukannya nggak tepat, malah terjadi clash. Nah ini kan tidak sesuai lagi. Sedangkan donatur di dalam inmainya itu saya untuk membantu untuk mata, kok larinya kemana-mana. Ya mendingan kita peruntukkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kita lebih ingin menguji persoalan ini ke pengadilan. Kita bawa persoalan ini ke pengadilan. Kalau sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, biar hakim yang memutuskan. Kalau misalnya hakim bilang, ya udah duit serahkan ke Agus deh, ya itu udah hakim yang mengatur itu, misalnya kan begitu. Atau misalnya hakim katakan, ikutin polling, ya Agus juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tadi malam, gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Agus Salim, dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin ya? Akhirnya gue pikir, ya udahlah gue bikin polling sebagai landasan hukum supaya gue bisa mengajukan ke pengadilan. Tentu legal, karena pertama kita diawasi oleh Kemenkominfo. Iya. Jadi ada penyelenggara sistem elektronik, tanda daftar penyelenggara sistem elektronik Iya. dari Kemenkominfo. Iya. Kedua, kita bubuhi materai elektronik. Oke. Dan itu sah. Kalau memang orang mau komplain, komplain aja Menteri Keuangan tuh. Oke. Diverifikasi lagi. Nanti kita melakukan legalisasi. Ada Oke. namanya watermarking. Watermarking di notaris. Siapa yang akan mewatermarking ini? Ikatan Notaris Indonesia langsung. Oke. Untuk saat ini 537 kuasa yang sudah kita dapatkan. Tadi ini ada bertambah lagi, nambah lagi bisa jadi ada 600 lebih. Di sana itu ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, uang tetap diserahkan kepada Agus. Oke. Yang kedua, uang dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Oke. Nah, yang ketiga adalah dikembalikan kepada donatur. Ada nggak? Ada donatur yang ngomong gini sama gua. Bang, katanya, bisa nggak gua pas menyerahkan ke Agus itu, gua ikhlas katanya.
Gue ikhlas untuk pengobatan mata. Tapi begitu gue tahu ternyata ada dugaan penyelewengan tadi, gue pengen bang, uang gue nggak kembali ke gue supaya nggak mengurangi pahala gue. Tapi bisa nggak itu uang kalau nggak ada penerima lain dilempar aja ke laut? Ada yang ngomong gitu. Memberikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Atau kita di sana itu ada ketentuan lain. Kalau orang baca deskripsi, di situ tuh ada satu ketentuan lain. Ketentuan lain itu menyatakan bahwa kalau ada donatur yang tidak mengisi, kan pasti ada nih yang tidak mengisi. Ada dong. Banyak lah. Nah, yang tidak mengisi ini, maka uang tersebut dianggap pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Pada saat kita ajukan gugatan, ini semua kita dorong masuk. Nah, berdasarkan pengecekan kami di mutasi rekening, kita cek semuanya, ada sekitar 138 juta, hampir 200 juta lah, gitu ya, yang tidak jelas penggunaannya. Yang penggunaan uang tersebut tidak jelas, tidak spesifik untuk pengobatan mata. Nah, donasi itu ada 4 jenis. Waduh. Nah, donasi itu ada 4 jenis. Satu, donasi sosial. Kedua, donasi bencana alam. Ketiga, donasi pendidikan. Yang keempat, donasi lingkungan hidup. Sosial. Sosial ini harus mengerucut terhadap satu tujuan yang spesifik. Donasi itu dari kata donor kan. Donor itu artinya ketika kita menyerahkan sesuatu, maka harus dipergunakan untuk itu. Gua donor darah buat lu. Bisa nggak darah gua yang gua donorkan ke lu tidak dipakai untuk transfusi darah? Lu pakai buat nyiram tanaman? Ya nggak bisa lah. Nggak boleh. Atau kita ke mall, ada sumbangan atau donasi untuk harimau Sumatera. Terus uangnya dipakai buat pendidikan. Harimau Belgia misalnya. Nah, misalnya harimau Belgia. Itu agak bingung kan sama harimau kan? Nah, atau dipakai buat pendidikan. Nggak bisa. Karena donasi memang diperuntukkan terhadap sesuatu hal yang spesifik. Ada tujuannya. Jadi kalau untuk pengobatan mata Agus, ya untuk pengobatan mata Agus. Kalau dia mau pakai buat pendidikan Agus saja nggak bisa. Nah, sementara kalau positioningnya Agus, sebagai manusia nih, kita jangankan Agus deh, kita lihat di jalan ada kucing yang nggak makan aja kita mau kasih makan kok. Iya betul. Iya kan? Betul. Apalagi ini manusia, sesama kita. Betul. Secara hati nurani gua pengen, katakan berdasarkan putusan pengadilan, Agus tidak mendapatkan apa-apa. Katakan. Gue pengen dari diri gua sendiri mengeluarkan sejumlah uang untuk bantu Agus. Dan bukan hanya lu, semua. Tapi gue pengen ada penetapan hukum di situ dan Agus sadar. Agus mengerti apa yang saat ini ia lakukan, apa yang saat ini dia perbuat, ucapan-ucapan yang dia keluarkan. Itu ada konsekuensinya semua. Kayak misalnya kuasa hukumnya selalu ngomong, Agus ini orang lemah, orang buta, itu kan selalu disampaikan kan. Bagi gua orang lemah nggak mungkin melakukan laporan polisi hingga 3 kali terhadap seseorang. Orang lemah. Justru orang yang datang ke kantor polisi melaporkan seseorang kali 3 LP-nya, melaporkan seseorang, itu adalah orang kuat. Harusnya dia tabayun menurut gua. Dalam keadaan yang kisru ini, jangan malah memperkeruh suasana dengan pakai ada bawa siapa untuk membela dia. Ya. Mau tambah lagi, saya tambah siapa-siapa. Aku pengen melihat lawyer karismatik, lawyer hebat yang gua hormati ada di situ. Gua pengen lihat. Sampai sekarang nggak bisa dibuktiin sama-sama. Nggak ada lawyer yang hebat, yang karismatik, yang bisa berdebat dengan gue di TV di mana. Tunjukin di situ. Satu orang aja nggak ada. Ya nggak tahu. Kalau nggak ada izin itu, semua yayasan yang masuk ke rekening yayasan uang itu harusnya di proses hukum di pengadilan. Kabarnya juga. Tapi uang ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Nah, tidak ada aturan yang mengatur itu. Ya audit yayasan, proses DNI, proses Novi. Ya udah, bubarkan yayasan kalau tidak benar. Dia nggak ngerti bahwa kalau orang sudah nyumbang itu ya punya yang disumbang. Sekarang kalau lu pinjam baju gue, ya lu nangis-nangis baju nggak boleh, lu baju pinjaman. Tapi kalau saya kasih uang rokok, lu udah ngerokok, rokoknya itu udah bukan benar, rokoknya itu dibalikin, nggak begitu. Betul nggak? Berarti 1,3 masih jadi, Pak Agus menurut Abang. Kalau jenderal-jenderal ini koperasi simpan pinjam, dipinjamin boleh. Ini sedekah loh, kayak masjid. Bisa nggak kalian menggugat uang celengan yang sudah masuk ke dalam masjid? Bisa nggak? Ya kan? Kalau boleh menggugat itu ya, baru saya bilang mantap. Makanya orang kalau nggak mengerti jangan ngomong dulu. Sekarang uangnya itu pun masih ada utuh,
ada di Yayasan Nopi. Abang udah lihat tapi Harusnya kalian marahin Nopi, bukan marahin Agus, ya kan? Nah kalau masalah Agus dapat rezeki ya karena wajar, karena matanya buta. Terus kalau dia dipersoalkan dia apa sih, nggak ada masalah. Siapa yang nggak bersyukur? Ya bersyukurlah, dikasih satu batang rokok aja orang bersyukur. Justru kalian ini yang aneh, orang buta disumbang, diejek-ejek. Berarti kalian itu bukan bersyukur tapi nyukurin orang, syukurin. Geli katanya bang, lihatnya katanya. Kalau geli, Pak Riki itu udah telepon saya, mohon maaf karena dia tidak mengerti persoalannya. Tapi setelah dia menyadari dia minta maaf, sudah minta maaf. Jadi Bang Riki itu adalah abang saya. Aku nggak mau, sebenarnya sih kalau kayak begini nih, kalau ngomong jenderal atau apa, enak banget gua hajar. Tapi aku menunjukkan kedewasaanku, udahlah. Beliau udah mengatakan jangan sampai kita diadu domba Adinda. Udah, silahkan aja, nggak apa-apa. Yang cocok itu dikritik itu adalah kura-kura ini aja bang, dihajar dia bang, karena dia emang sampah.